Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 62, halaman 10, Al-Baqarah ayat 62. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunna. Gunna itu mendengung ya. Nun bertasdid itu gunna. Bahkan kan dalam ilmu tafsir ya, inna ini termasuk harfu taukid ya. Huruf yang berfungsi untuk menegaskan atau menguatkan, sehingga nunnya itu harus betul-betul ditekan ya, ditahan. Jadi untuk menunjukkan penegasan itu inna itu. Jadi kalau orang Jawa barangkali lekoh gitu menunjukkan kelekohan, menunjukkan sangat gitu. Nal idgham samsiyah atau alif lam samsiyah, walaupun terkesan seperti alif lam qamariyah karena huruf setelah lamnya secara kenyataan itu huruf lam. Jadi seperti alif lam qamariyah, padahal idgham samsiyah itu. Ladzi madbi'iyah, madbi alif, manu madbi waw. Semuanya sama dibaca panjang dua ketukan. Dan madbi'i ini menempati urutan terbanyak dalam Al-Qur'an. Walla idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Di madbi'iyah, ha madbi alif, du madbi waw, wan idgham samsiyah gunnah atau alif lam samsiyah gunnah. Jadi membacanya dimasukkan ke nun, lamnya diabaikan saja dengan mendengung. Wan naso mad badan, ro mad badan, was idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Waso mad badal, bi'i mad tabi'iyah, man idhar khalqi ya. Nun mati ketemu hamzah, jadi dibaca jelas di tenggorokan itu. Tahan nunnya itu dua ketukan. Man mad tabi'i alif, mana billah tarkik gitu. Lafaz Allah didahului dengan kasroh
lafaz Allahnya dibaca tipis, billah, wal idhar qamariyah, wal yaw madlain, mil idhar qamariyah, a mad badal, wa amila sa mad badal, lihan ikhfa hakiki atau ikhfa abad. Fathatain ketemu dengan fa gitu. Jadi betul-betul dibaca samar, alifnya diabaikan saja, lihan falahum idhar safawi, mimati ketemu hamzah, jadi dibaca jelas dan jelasnya itu nampak itu, tahan dua ketukan, falahum aja qalqalah subuh, ruhum idhar safawi, ingda ifa akrab betul Pak ya. Nun mati ketemu dal itu ikhfa, tapi dibaca ikhfanya akrab itu kan pendek gitu, sepintas aja gitu. Beda dengan tadi ikhfa abad itu. Di falahum ajruhum ingda, nggak usah panjang, nggak usah ingda, rabbihim idhar safawi, wala matabi alif, khaw madlain, fun idhar khalqi, fathatain ketemu ain itu dibaca jelas jadinya, fun alai madlain, him idhar safawi, wala matabi alif, hum idhar safawi, yahzanun mad arid lisukun, pakai zai Pak, bukan pakai jim, bukan yahjanun, yahzanun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini cukup beragam ya penafsiran para ulama ya. Cukup banyak silang pendapat di kalangan para ulama, di kalangan para mufasir terkait firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Di sini Allah berfirman, inna sesungguhnya, alladzina yang, kan kalau disebut yang berarti kan di situ tersirat ada yang namanya subjek gitu. Makanya sering dikatakan orang-orang yang amanu, yang beriman. Ini kalau melihat penafsiran umpamanya Buya Hamka itu ya, dalam tafsirnya Al-Ajhar beliau mengatakan amanu di sini maksudnya adalah orang-orang Islam gitu. Jadi sesungguhnya orang-orang Islam. Begitu pula kalau kita melihat penafsiran umpamanya Muhammad Rasid Ridho dalam tafsir Al-Manar, beliau pun mengatakan amanu di situ adalah orang Islam. Atau kalau kita melihat penafsiran Ibnu Katsir pun begitu dalam tafsir Al-Azim, yang dimaksud dengan amanu di situ adalah orang-orang Islam. Walladzina wa dan alladzina orang-orang yang
hadu orang-orang Yahudi, wan nasara dan juga orang-orang Nasrani. Nah, ini orang-orang Nasrani itu ada yang mengatakan mereka dikatakan Nasrani itu atau dikatakan Nasoro itu pertama dinisbatkan kepada satu daerah ya yang ada di Palestina, yaitu Nasiroh itu Pak. Nasiroh itu satu tempat yang pernah dilalui ya, bahkan disinggahi oleh Siti Maryam ya, bersama Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan orang Nasrani dikatakan Nasoro itu karena mereka gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang pada saat itu menolong Nabi Isa alaihissalam. Dalam arti an-Nasoro di situ adalah al-Hawariyun gitu Pak. Wa qala al-Hawariyun nahnu, kan ketika Nabi Isa berkata itu man ansori ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kemudian yang ketiga adalah wasobiinnya, yang keempat wasobiin dan juga orang-orang sobiin ya. Orang-orang sobiin ini kalau kita melihat penafsiran seperti Ibnu Katsir, kemudian termasuk Ibnu Jarir At-Tabari itu Pak. Ibnu Jarir At-Tabari itu seorang mufassir yang pertama kali gitu Pak melahirkan ya, model penafsiran yang sistematis itu Ibnu Jarir At-Tabari. Yang dikenal dengan tafsirnya itu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Menafsirkan bahwa as-sabiin itu adalah orang-orang yang hidup ya, mereka itu orang-orang yang bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani gitu. Jadi mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan mereka adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang yang mengesahkan Allah. Kita ulangi. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, sesungguhnya orang-orang Islam, walladzina hadu dan juga orang-orang Yahudi ya, wan nasara dan juga orang-orang Nasrani, wasobiina dan juga orang-orang sobiin. Man amana yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wa amila dan beramal solihah yang soleh. Nah, kalau Ibnu Katsir ya, Ibnu Jarir At-Tabari itu menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Yahudi, Nasrani dan Sobiin dalam ayat ini itu mereka adalah orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sobiin yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, yang hidup pada zamannya para rasul, para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Bukan Yahudi, Nasrani dan Sobiin yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad. Ini pemahaman ini penting karena nanti akan berkaitan dengan kalimat berikutnya. Kalau Buya Hamka gitu Pak ya, kalau Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar mengatakan berkenaan dengan firman Allah ayat 62 itu, beliau mengatakan begini, empat golongan ini
Satu golongan adalah umat Islam yang hidup di zaman Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah tiga golongan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman gitu Pak ya, yang beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul mereka, maka mereka berhak mendapatkan ajruhum, mendapatkan imbalan di sisi Allah gitu. Sehingga kalau Bapak nanti lihat dalam penafsiran Ibnu Katsir, bagaimana imannya orang Yahudi itu, bagaimana imannya orang Nasrani itu. Imannya orang Yahudi itu adalah mereka beriman kepada Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sampai Nabi Isa diutus. Sekali lagi, imannya orang Yahudi itu adalah manakala mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat sampai Nabi Isa diutus. Nah, setelah Nabi Isa diutus, maka mereka itu harus meninggalkan Taurat itu dan mengimani Allah, mengimani kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu imannya orang Yahudi menurut Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari seperti itu. Jadi kalau ada orang Yahudi yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, maka mereka itu berhak mendapatkan imbalan dari Allah, berhak juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai Nabi Isa diutus gitu. Adapun imannya orang-orang Nasrani, Pak, menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari, imannya orang Nasrani itu adalah manakala mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dengan mengikuti Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diutus itu. Sampai Nabi Muhammad diutus. Nah, ketika Nabi Muhammad itu diutus, maka mereka harus mengimani Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu imannya orang Nasrani. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diutus atau setelah Nabi Muhammad diutus dengan membawa Al-Qur'an, maka baik Yahudi ataupun Nasrani itu harus mengimani Allah, mengimani Rasulullah, dan juga mengimani Al-Qur'an. Itu penafsiran Ibnu Katsir dan juga penafsiran Ibnu Jarir At-Tabari. Bahkan kalau kita melihat nih Pak nih, ini kan ayat ini sering dijadikan dalil ya oleh kelompok ini pluralisme gitu ya, oleh kelompok yang memiliki pandangan bahwa semua agama itu sama gitu. Semua agama itu setara gitu. Ini salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 62 itu. Nah, makanya tadi saya kutip pendapat-pendapat mufassir ya, dari mulai Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari ya, termasuk Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, termasuk Rasid Ridho ya, dalam tafsir Al-Manar. Bahkan kalau dikaitkan nih, ini kan ayat ini sebetulnya senada Pak ini dengan Al-Maidah nih Pak.
senada dengan Al-Maidah. Silakan dibuka ayat 69, halaman 119, halaman 119 Al-Maidah ayat 69. Nah itu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Senada ya. Nah, menurut Ibnu Abbas bahwa setelah Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 62 itu, maka Allah kemudian menurunkan surat Ali Imran ayat 85. Surat Ali Imran ayat 85. Nah itu merupakan sebuah pembatasan. Jadi wa may yabtagi, dan barang siapa yang mencari, ayat 6 ayat surat Ali Imran ayat 85 halaman 61, halaman 61. Wa may yabtagi, barang siapa yang mencari ghairal Islam, selain Islam, dinan, sebagai din ya, sebagai jalan hidup, sebagai pegangan hidup, falan, maka sekali-kali tidak yukbala, diterima, sekali-kali tidak akan diterima, minhu, daripadanya, wahwa, dan dia itu fil akhirati, dalam kehidupan akhirat, minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Sekali lagi menurut Ibnu Abbas, setelah Allah menurunkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62 itu, kemudian diikuti oleh surat Ali Imran ayat 65. Itu sebagai sebuah penjelasan itunya, sebagai sebuah penjelasan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari tadi. Jadi imannya orang Yahudi, yaitu atau orang Yahudi dikatakan sebagai orang yang beriman manakala mereka itu mengimani Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sampai Nabi Isa diutus. Orang Nasrani dikatakan beriman manakala mereka beriman kepada Injil yang dibawa oleh Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diutus. Nah, adapun setelah Nabi Muhammad diutus, maka semua manusia, karena Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh manusia, itu harus mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Harus mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita lanjutkan, Pak. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang Sabiin, man amana, yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa amila sholiha, dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka itu ajrun, imbalan, pahala, bagi mereka itu ingda, di sisi Rabbihim, Rabb mereka. Itu yang pertama. Jadi baik orang Muslim
ataupun orang Yahudi ini Pak yang mengimani Taurat sampai Nabi Isa diutus, ataupun orang Nasrani yang mengimani Injil yang dibawa oleh Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diutus, ataupun orang Islam yang mengimani Al-Quran, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh, falahum ajruhum, maka mereka itu satu akan mendapatkan pahala imbalan di sisi Allah. Dan ini merupakan ini Pak, ayat ini merupakan satu bentuk karunia ya, rahman dan rahimnya Allah untuk orang-orang Bani Israel. Sebetulnya kabar gembira bagi orang-orang Bani Israel sebetulnya ini. Kenapa? Karena kan dalam ayat sebelumnya itu, ayat 61 dan sebelumnya itu kan berbicara tentang orang Bani Israel. Nabi Muhammad sedang berbicara kepada orang-orang Bani Israel yang hidup pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad diutus ya, khususnya orang Bani Israel yang ada di kota Madinah. Kan mereka banyak melakukan keburukan-keburukan Pak, banyak tabiat-tabiat buruk yang mereka lakukan ya, penentangan-penentangan mereka terhadap Nabi Musa. Maka sebagai bentuk rahman dan rahimnya Allah memberikan peluang kepada mereka, kalau mereka itu beriman gitu Pak, kalau mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal soleh, bagi mereka Yahudi yang mengikuti Taurat sampai Nabi Isa diutus, dan bagi mereka Nasrani yang mengimani Injil sampai Nabi Muhammad diutus, itu bagi Allah atau dari kata Allah, mereka itu akan diberikan pahala gitu. Itu kan kabar gembira itu bagi orang-orang Bani Israel yang pada saat ayat ini diturunkan. Makanya kalau kita melihat nih asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 62 ini begini. Jadi suatu hari itu kan sebelum Al-Baqarah ayat 62 diturunkan itu, Salman Al-Farisi ya, Salman orang Persia itu Pak. Persia itu kan dikenal dengan agama Majusi itu, termasuk Sobiin itu Pak di Persia mayoritas itu. Nah Salman Al-Farisi itu bertanya atau curhatlah kepada Rasulullah mengenai sahabat-sahabatnya yang ada di Persia. Ya Rasulullah, sahabat-sahabatku, masyarakatku yang ada di Persia, mereka itu sholat, mereka itu puasa, mereka itu mengimani Taurat dan membenarkan bahwa engkau itu nabi akhir zaman. Engkau itu nabi akhir zaman. Bagaimana menurut pandanganmu ya Rasulullah tentang sahabat-sahabatku itu? Rasul mengatakan mereka itu ahli neraka. Lalu Salman mengatakan, serasa bumi pada saat itu gelap bagiku. Saya merasakan ketika Rasulullah mereka itu ahli neraka, gelap bagiku. Jadi betapa sedihnya Salman Al-Farisi setelah mendengar perkataan Rasulullah bahwa sahabat-sahabatnya, masyarakatnya di Persia itu ahli neraka. Nah kemudian turunlah nih surat Al-Baqarah ayat 62. Lalu Salman mengatakan, dengan turunnya ayat ini maka terasa bumi itu menjadi terang benderang. Jadi yang tadinya Salman itu merasa sedih gitu dengan nasib sahabat-sahabatnya, dengan turunnya Al-Baqarah ayat 62 itu mendapatkan kabar gembira Pak.
Jadi sekalipun mereka itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, kalau mereka itu beriman Pak, kepada Taurat ya, Yahudi beriman kepada Taurat sampai Nabi Isa diutus, Nasrani beriman kepada Injil sampai Nabi Muhammad diutus. Kalau mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan beramal soleh, maka mereka itu berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teranglah bumi itu bagi saya, kata Salman begitu. Jadi yang tadinya sudah bingung, sudah sedih, itu mendadak menjadi gembira. Makanya tadi kita katakan bahwa ayat ini sebetulnya kabar gembira bagi orang-orang Bani Israel, baik yang saat itu beragama Yahudi, yang beragama Nasrani, ataupun yang beragama Sabi'in. Karena kalau mereka beriman kepada Allah, kepada kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka, kemudian beramal soleh, amal soleh mereka itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, Pak, mereka harus mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi begini nih, keimanan orang Yahudi itu tidak akan diterima kalau mereka tetap mengimani Taurat sementara Nabi Isa sudah diutus, Pak. Keimanan mereka kepada Taurat diterima oleh Allah kalau Nabi Isa belum diutus. Tapi kalau Nabi Isa sudah diutus membawa Injil, maka keimanan mereka kepada Taurat itu ditolak. Jadi mereka harus meninggalkan Taurat dan mengimani Injil, orang Yahudi itu, kalau Nabi Isa sudah diutus. Begitu pula orang-orang Nasrani, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka yang beriman kepada Injil, kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, itu diterima oleh Allah. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus dan membawa Al-Quran, mereka harus mengimani Nabi Muhammad dan mengimani Al-Quran. Nah, yang menjadi catatan bagi kita apa nih? Yang harus menjadi catatan penting bagi kita, itu kalimat man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholiha. Ini biar umat Islam jangan terlalu pede, Pak, bahwa dirinya akan masuk surga gitu. Makanya kalau kita melihat penafsiran Rasid Ridho, umat Islam itu akan masuk surga kalau dalam diri mereka itu terkumpul 3 hal. 1, beriman kepada Allah, Pak, dengan keimanan yang sebenar-benarnya iman. Dia iman kepada rububiyah Allah, dia beriman kepada uluhiyah Allah, dia beriman kepada asma dan sifatnya Allah. Hatinya beriman, lisannya beriman, anggota badannya beriman. Imannya itu enggak terkontaminasi oleh kemusyrikan. Itu 1. Yang kedua, beriman kepada hari akhir, Pak. Beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, wa amila sholiha, dan dia beramal soleh. Maka orang Islam seperti itu berhak mendapatkan surganya Allah gitu. Kalau orang ngaku Islam tapi enggak beriman kepada Allah atau melakukan kemusyrikan, dia pun tidak beriman kepada hari akhir, dia pun tidak beramal soleh, mereka itu bukan orang muslim yang sebenarnya, Pak. Mereka itu orang-orang munafik. Dan mereka pun sekalipun mengaku Islam, itu tidak akan mendapatkan surganya Allah. Itu biar penafsirannya seimbang gitu, Pak.
Jadi jangan sampai orang itu mengaku Islam tetapi beriman kepada Allahnya tidak bagus, beriman kepada hari akhirnya tidak bagus, beramal solehnya pun tidak gitu. Lalu menganggap bahwa dirinya itu adalah orang yang akan mewarisi surga. Makanya Rasyid Ridho mengatakan 3 syarat ini harus terkumpul. Minimal 3 syarat ini harus terkumpul. Bahkan nih kalau mau dijabarkan lebih jauh begini, orang yang beriman kepada Allah gitu ya, orang yang disebut beriman Pak, itu kan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim gitu, yang sering disebut dengan hadis Jibril, ketika Nabi Muhammad ditanya mal iman, apa yang disebut dengan iman itu Muhammad, kata Jibril kan begitu. Nabi Muhammad menjawab antu minabillah, 1 beriman kepada Allah, 2 wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, yang ketiga wa kutubihi, beriman kepada kitabnya, yang keempat wa rusulihi, beriman kepada rasulnya, yang kelima wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, yang keenam wa bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qada dan qadar. Itu kalau mau dijelaskan begitu kan Pak. Yang disebut iman kepada Allah itu bukan hanya sebatas iman kepada Allah, tapi beriman kepada rukun iman yang 6. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, kalau mereka beriman kepada Allah plus rukun iman yang 6 Pak, kemudian mereka beramal soleh, masuk surga Pak, masuk surga. Kalau mereka itu seperti itu gitu. Tetapi sebaliknya Pak, orang mengaku Islam tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikat, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada kitab kepada hari akhir, tidak beriman kepada qada dan qadar, ya tidak akan masuk surga juga Pak, sekalipun mengaku Islam gitu. Itulah yang disebut dengan orang fasik atau orang munafik Pak. Lahirnya mengaku Islam, tetapi sebetulnya dia tidak menjalankan rukun Islam, tidak menjalankan rukun iman, apalagi ajaran Islam yang lainnya Pak. Yang pokoknya saja tidak, rukun iman dan rukun Islamnya juga tidak gitu. Nah ini supaya begini, sebagai sebuah motivasi bahwa dengan mengaku Islam itu tidak menjadi sebuah jaminan Pak, kalau keislamannya tidak didukung oleh rukun Islam yang lainnya, oleh rukun iman yang lainnya, ataupun oleh amal soleh yang lainnya. Kan kalau hanya mengaku Islam mah gampang tuh Pak, semua orang juga bisa gitu ya, saya orang Islam gitu. Tetapi makanya kalau dilihat dalam surat Wal Asr itu kan gampang sekali Pak. Alladzina amanu, orang yang akan selamat dari kerugian nih Pak. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, ketika mengatakan illal ladzina amanu, Pak, amanu di situ bukan hanya iman kepada Allah. Kan rukun iman itu ada 6 gitu. Beriman juga kepada rukun iman yang lainnya. Kalau hanya orang itu beriman kepada Allah tapi tidak mengimani yang lainnya,
tidak bisa dikatakan imannya benar. Makanya banyak kan ayat mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni gitu. Kalau kamu mencintai Allah maka harus mengikuti aku. Ada lagi ayat atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sehingga ketika orang itu mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti harus juga mengimani Rasulullah. Kalau orang mengimani Rasulullah, berarti harus juga mengimani Al-Quran. Nah, kalau orang itu mengatakan saya beriman kepada Allah, saya orang Islam, beriman kepada Allah, tapi tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Rasulullah, ya tertolak keislamannya, Pak. Tertolak. Karena yang namanya Islam itu ya, ketika orang itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat, itu ada konsekuensi yang harus dipenuhi, Pak. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan. Kita lanjutkan ya, Pak. Jadi yang pertama tadi, falahum ajruhum. Mereka itu akan mendapatkan pahala inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan kalau mendapatkan pahala, kesana kan mendapatkan kenikmatan, Pak. Wala dan tidak khaufun, merasa takut alaihim, atas mereka. Jadi mereka tidak akan merasakan ketakutan, tidak akan ditimpa ketakutan. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian beramal soleh. Beramal soleh itu beramal ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah, Pak. Mereka itu tidak akan merasa ketakutan, wala dan tidak pula hum, mereka itu yahzanun, bersedih hati. Nah itu ya. Kenapa Ahbabun Nuzul ayat ini, ayat 62 ini Ya. Nggak tertulis di Quran terjemahan ini? Ya. Karena nanti kan bisa mungkin tafsir itu. Apa ada maksud tertentu? Ya. Jadi begini, kalau kita ingin mengetahui secara lengkap gitu ya, atau ingin mendapatkan di mana asbabun nuzul tentang satu ayat dalam Al-Quran ya, itu kita harus mencarinya dalam kitab asbabun nuzul gitu. Khusus lah gitu, khusus kita mencarinya di kitab asbabun nuzul. Nah di situ semua asbabun nuzul yang ada dalam Al-Quran itu sudah ada, kan namanya juga kitab asbabun nuzul gitu. Nah akan tetapi kalau di Al-Quran terjemah gitu ya, kalau di Al-Quran terjemah sebagian ada yang dicantumkan asbabun nuzulnya, Pak. Sebagian ada yang tidak dicantumkan asbabun nuzulnya. Nah adapun alasannya wallahu a'lam gitu ya, itu kan kembali kepada subjektivitas dan objektivitas penerjemah gitu ya. Ternyata semua orang luar itu suka dipakai dalil yang semua agama itu sama. Nah ya salah satunya ayat ini tadi kan tadi saya katakan itu sering dijadikan sebagai sebuah landasan tentang kesetaraan beragama gitu ya. Tapi tentu kan kita menyampaikan ini untuk kita ya Pak, untuk kita kalangan orang Islam gitu. Untuk kita kalangan orang Islam kita harus punya keyakinan, Pak. Harus punya keyakinan. Dan keyakinan kita itu dibangun oleh
penafsiran para ulama tadi gitu. Dibangun oleh berangkat dari penafsiran para ulama yang didukung dengan hadisnya, didukung dengan asbabun nuzulnya, didukung dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Salah satunya kan tadi Ibnu Abbas itu Pak, Ibnu Abbas beliau mengatakan, dikutip oleh As-Sudi itu Pak. As-Sudi itu seorang ulama itu mengutip perkataan Ibnu Abbas bahwa setelah Allah menurunkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62 itu kemudian diikuti oleh surat Ali Imran ayat 85. Jadi kalau Al-Baqarah ayat 62 itu masih bersifat umum Pak, masih umum, itu dipertegas dalam firman Allah yang sifatnya khusus dalam Ali Imran ayat 85. Itu menurut Ibnu Abbas yang dikutip oleh As-Sudi. Kalau menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari, imannya orang Yahudi itu, manakala mereka beriman kepada Taurat sampai Nabi Isa diutus. Kalau Nabi Isa sudah diutus, Taurat harus ditinggalkan. Imannya orang Nasrani itu manakala mereka beriman kepada Injil yang dibawa oleh Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diutus. Nah, kalau kita orang Islam kan tidak ada lagi nabi Pak setelah Nabi Muhammad, maka keimanan kita terhadap Al-Quran itu sampai hari kiamat itu Pak, karena tidak ada lagi nabi. Nah, kemudian kalau kita melihat penafsiran ini ya Buya Hamka bahwa ayat ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang Bani Israel. Mau itu kan pernah kita sampaikan, orang Bani Israel itu terpecah, ada yang menjadi Yahudi itu ya, mereka yang begitu membenci Nabi Isa itu Yahudi. Ada yang mengkultuskan Nabi Isa, membentuk kelompok Nasrani gitu. Tapi ada juga dari kalangan orang Bani Israel itu yang tidak membenci Nabi Isa dan tidak mengkultuskan Nabi Isa. Itulah Al-Hawariyun itu Pak, Al-Hawariyun itu. Dan oleh para ulama dikatakan itulah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Itulah mereka orang yang beriman kepada Nabi Isa. Nah, menurut tadi Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu, bahwa ayat ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang Bani Israel, yang mana kalau mereka orang Bani Israel baik yang Yahudi, Nasrani, Sobiin, kalau mereka itu mengimani kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka melalui rasul-rasulnya, maka apabila mereka itu beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal soleh, mereka itu diberikan pahala oleh Allah. Kalau menurut penafsiran Rasid Ridho dalam tafsir Al-Manar, beliau mengatakan mau orang Islam, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang Sobiin gitu, kalau mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar gitu Pak. Bagaimana iman yang benar itu? 1, iman kepada Allah, 2, iman kepada para malaikat, 3, beriman kepada kitab suci, 4, beriman kepada para rasul, 5, beriman kepada hari akhir, 6, beriman kepada qada dan qadar, maka mereka itu akan diberikan pahala oleh Allah. Nah, lalu jika muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang Yahudi yang beriman kepada rukun iman? Berarti dia orang Islam gitu Pak. Itu Pak. Sekali lagi, kalau ada orang Yahudi nih Pak, lalu mengimani rukun iman dan mengimani rukun Islam,
berarti dia orang Islam. Kalau ada orang Nasrani mengimani rukun iman yang 6 dan mengimani rukun Islam yang 5, berarti dia orang Islam. Begitu pula kalau ada orang mengaku Islam tetapi tidak mengimani rukun iman yang 6 dan tidak mengimani rukun Islam yang 5, dia bukan orang Islam, cuma ngaku-ngaku saja orang Islam gitu, kan begitu. Itu sebagai sebuah bentuk biar pemahaman kita itu seimbang dan memotivasi kita sebetulnya orang Islam, bahwa keimanan itu tidak hanya cukup di lisan tetapi harus ada realisasinya, Pak. Harus ada realisasinya. Nah, cuman tadi yang saya garis bawahi terkait dengan Al-Baqarah ayat 62 ini, yang paling penting itu adalah kalimat man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholiha. Nah, itu yang paling penting itu, Pak. Karena dengan 3 kunci tadi itu orang akan mendapatkan keselamatan. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.